mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya apakah ada tugas di minggu lalu? Iya, Bu. Tidak. Apakah anak ibu masih ingat pelajaran yang minggu lalu tentang apa rasanya? Perandingan Afrika. Ada yang tahu atau yang masih ingat? Ada. Siapa? Ayo. Saya. Silakan Yola. Penyebab terjadinya perang dingin di Afrika itu, Bu, ada dua, yaitu perbedaan ideologi dan politik serta pengaruh global. Terus. Di mana persaingan ideologi itu dibagi menjadi dua blok, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Beri tepuk tangan. Nah, pada minggu ini kita belajar tentang perang dingin di negara Nigeria. Sebelumnya, ini pelajaran di 2 minggu sebelum itu tentang sejarah dunia. Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak apa itu sejarah dunia? Dunia, Bu. Ya. Yang tahu? Kalau tidak, ibu yang menjelaskan. Sejarah dunia adalah rekaman atau narasi tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di seluruh dunia sepanjang waktu. Sejarah dunia ini juga mempelajari bagaimana peristiwa-peristiwa ini saling terkait dan bagaimana mereka mempengaruhi perkembangan manusia secara keseluruhan. Dan dengan sejarah dunia ini, kita dapat memahami asal-usul kita, belajar dari masa lalu, dan memahami bagaimana dunia berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Nah, di latar belakang perang dingin ada periode konflik dan politik antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang berlangsung sekitar dari pertengahan abad ke-20 hingga awal tahun 1990-an. Yang kedua, latar belakangnya adalah konflik ini ditandai oleh rivalisasi ideologi politik dan ekonomi antara kapitalisme liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, ini juga pernah Ibu sampaikan di 2 pertemuan yang lalu. Negara apa saja sih yang terlibat dalam perang dingin? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Atika, silakan. Negara yang terlibat di perang dingin itu ada Amerika, ada Uni Soviet, Bu. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Semuanya. Siapa lagi? Bu. Beneran, silakan. Itu, Bu, negara yang terlibat di dalam perang dingin itu ada Uni Soviet, ada Jerman Barat dan Jerman Timur, ada Afrika, Bu. Bagus. Nah, negara yang terlibat dalam perang dingin tersebut yaitu ada 2 blok, yaitu blok barat dan blok timur. Di blok barat itu ada Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Italia, Australia, Korea Selatan, Taiwan, Israel, negara-negara NATO atau Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Sedangkan di blok timur atau di Uni Soviet, yaitu ada di Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Vietnam Utara, Kuba, blok Warsawa. Nah, dalam perang dingin ini ada tentunya puncak dari perang dinginnya, yaitu periode krisis besar seperti krisis rudal Kuba pada tahun 1962, di mana dunia berada dalam ancaman nyata dari perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan ada juga di dalam perang dingin ini akhir dari perang dingin, yaitu runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan pembubaran Pakta Warsawa.
Dan runtuhnya Uni Soviet ini diakhiri dengan dominasi Blok Timur dan menandai akhir resmi dari Perang Dingin. Nah, kita masuk di sejarah Perang Dingin negara Nigeria. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Bisa Bu, saya. Silakan Atika dibaca. Sejarah Perang Dingin di negara Nigeria. Nigeria memiliki peran yang cukup signifikan dalam sejarah Perang Dingin, terutama dalam konteks Afrika Sub-Sahara. Meskipun tidak terlihat langsung dalam konflik antara Blok Barat dan Blok Timur, pengaruh Perang Dingin dapat dilihat dalam sejumlah cara di Nigeria. Latar belakang Perang Dingin di Nigeria mencakup sejumlah faktor yang meliputi proses dekolonisasi, konflik internal, persaingan politik, pengaruh eksternal, dan dinamika regional. Semua faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk perjalanan sejarah politik, sosial, dan ekonomi Nigeria pada masa itu. Nigeria meskipun tidak secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata antara Blok Barat dan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, tetap merasakan dampak dari Perang Dingin. Dampak Perang Dingin itu sendiri terasa dalam politik, ekonomi, dan keadaan di negara tersebut. Bagus, berikan tepuk tangan untuk teman yang telah membacakan itu. Nah, sejarah Perang Dingin ini memiliki latar belakang, yaitu yang mencakup yang pertama ada proses dekolonisasi, yang kedua ada konflik internasional, yang ketiga persaingan politik, yang keempat pengaruh ekonomi, dan yang kelima ada dinamika regional. Adanya tadi latar belakang, kita juga ada akhir Perang Dingin dari negara Nigeria. Akhir Perang Dingin itu memiliki dampak yang signifikan pada negara yang mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan hubungan luar negerinya. Meskipun di negara Nigeria itu tidak secara langsung terlibat dalam konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, negara ini tetap merasakan dampak dan perubahan besar yang terjadi pada akhir Perang Dingin. Baik, itu saja materi yang Ibu berikan. Baik, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya tentang pelajaran yang Ibu berikan hari ini? Saya Bu, Silakan Yola, apa itu pertanyaannya? apa yang penyebab terjadinya Perang Dingin di Afrika itu Bu? Perang Dingin enggak. Baik dulu. Jeda. Aku waktu Afrika itu nih. Iya. Udah, silakan coba deh. Baik, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini? Saya Bu, Silakan Yola. pertanyaan saya Bu, apa penyebab terjadinya Perang Dingin di negara Nigeria itu Bu? Oke. Penyebab perang di negara Nigeria itu memiliki latar belakang. Yang pertama mencakup adanya proses dekolonisasi, yang kedua konflik internasional, yang ketiga persaingan politik, yang keempat pengaruh eksternal dan dinamika regional. Apakah Yola bisa mengerti dengan jawaban Ibu? Bisa